Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan membahas suatu tema yang berhubungan dengan minggu lalu. Hayo, ada yang tahu nggak minggu lalu kita bahas apa? Yang nonton pasti tahu ini. Apa ayo? Ya betul, kita akan membahas tentang kamu berharga. Tapi sekarang kita akan berbahas sesuatu yang berbeda sedikit. Tema kita hari ini, Created in the Image of God. Jadi ceritanya juga saya akan men-sharingkan firman hari ini. Ya dah. Jangan malu-malu. Ini nih teman-teman, ada dua bagian yang saya mau ajak kita baca. Pertama dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama ya. Saya nggak mau baca sendiri, jadi ya semuanya harus ikut baca ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini nih yang Niko maksudkan tentang keunikan manusia itu, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan juga rupa Allah. Terus ada satu lagi nih yang bagus banget isinya buat kita semua. Dari Mazmur 8 ayat 4 sampai 6. Kita baca sama-sama juga ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya, yang di rumah pasti ada yang baca, ada yang gak baca kan? Bagi yang baca, baguslah. Keren banget kan? Mazmur ini ditulis bahwa manusia itu dibuat hampir sama seperti Allah. Nah, hari ini kita akan bertanya kepada contoh ini sekarang. Loh, jadinya tanya ke Contoh ya. Saya kira tadi kamu yang akan khotbah sampai selesai. Teman-teman di rumah juga udah nungguin tadi. Wih, Niko khotbah. Ternyata. Jangan. Nanti kalau Niko yang khotbah nanti sesat semua. Jadi contoh seperti yang sudah dituliskan di firman Tuhan yang tadi. Keren sekali ya. Iya. Allah menciptakan manusia itu sampai segitunya. Kenapa ya manusia itu diciptakan lebih spesial dari yang lainnya? Iya ya, jadi tadi di pembacaan itu kita sudah lihat Tuhan menciptakan manusia itu sangat spesial. Betul. Nah kalau ditanya kenapa ya itu suka-sukanya Tuhan dong ya, mau menciptakan manusia dengan sebegitu spesialnya. Dalam hikmatnya Tuhan menciptakan manusia dengan kondisi yang begitu. Nah kita akan jauh lebih kagum lagi Niko, kalau kita tahu fakta bahwa Tuhan itu menciptakan manusia bukan karena dia kesepian atau bukan karena dia butuh manusia makanya dia menciptakan kita. Sama sekali enggak. Tapi di dalam hikmatnya dia menciptakan manusia spesial. Seperti tadi yang kamu katakan. Jadi Tuhan itu menciptakan langit, bumi dan semesta dan semuanya sampai puncak ciptaannya manusia kan, yang diciptakan terakhir. Betul. Setelah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, luar biasa ya kalau kita melihat hal ini. Tentu kalau kita tahu fakta ini akan membuat kita jauh lebih bersyukur lagi pada Tuhan. Ya betul sekali contoh. Jadi kenapa Tuhan menciptakan manusia? Buat apa gitu loh? Ya, jadi kalau ditanya buat apa, Tuhan itu menciptakan manusia ya untuk kemuliaannya sendiri. Oh, untuk kemuliaannya sendiri. Maksudnya? Agak ambigu ya, apa itu maksudnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi begini, kalau tadi dikatakan Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya, ini berarti bahwa tujuan manusia hidup itu juga harus sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Betul. Jadi tujuan kita hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah tapi maksudnya memuliakan Tuhan itu apa? Jadi gini, kita memuliakan Tuhan dengan cara menikmati Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan cara memuliakan Tuhan. Karena Tuhan itu dimuliakan ketika kita menikmatinya. Tadi saya katakan keliru ya. Memuliakan Tuhan dengan cara apa? Menikmati Dia.
Saya beli contoh seperti ini ya. Ini kan kita dudukin kursi ya. Ya. Kalau pencipta kursi biasanya menciptakan kursi tujuannya apa? Supaya Ya untuk didudukin. iya, supaya orang bisa duduk kursi, benar kan? Tapi pada prakteknya, kursi itu kadang-kadang tidak sesuai dengan tujuannya diciptakan loh. Oh ya, emang dibuat apa lagi? Ya, kadang-kadang kan kursi itu orang bisa pakai untuk macam-macam ya. Seperti yang terjadi saat ini. Saat ini terjadi. Kursi itu digunakan untuk tatakan tripod yang merekam kita. Kursi itu kadang-kadang bisa dipakai untuk taruh barang, ya kan? Nah, kursi itu kadang-kadang orang pakai untuk jadi meja, untuk nulis-nulis sesuatu. Bisa kan? Bisa. Tapi tidak sesuai dengan tujuannya diciptakan, benar gak? Betul. Kapan pencipta kursi itu merasa paling dimuliakan, paling diagungkan, paling dipuji kehebatannya? Kalau kursinya bagus, terus kemudian didudukin. Ih, pintar sekali Niko. Ya, kalau kursi itu berfungsi sebagaimana tujuan asalnya, Betul. yaitu ketika waktu orang itu duduk di kursi itu rasanya, nyaman sekali. Seperti Betul. yang kita duduk ini kan, rasanya nyaman sekali. Aliasnya enggak ya. Ketika kita duduk di sebuah kursi dan kita bisa merasakan sangat nyaman ada di kursi itu, maka pada saat itulah pencipta kursi itu akan merasa sangat dimuliakan, sangat diagungkan sebagai seorang pencipta kursi. Benar nggak? Benar. Logika yang sama kita bisa terapkan ketika Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan untuk memuliakan Dia. Itu artinya kita diciptakan untuk menikmati Tuhan. Pada saat kita menikmati Tuhan, disitulah Tuhan paling dimuliakan. Dan itulah juga letak sukacita tertinggi kita ketika kita bisa menikmati Tuhan. Oh, I see. Ya. Sekarang saya sudah mengerti contoh. Jadi apapun yang kita lakukan ini harus untuk memuliakan Allah. Yes, Berarti kita katanya juga paling spesial kan? betul. Karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ini maksudnya gimana contoh? Ya, Kita mirip dengan Tuhan gitu? serupa gitu ya. Jadi mirip sama Tuhan ya. Ah ya. Ini ya. Nah, mari kita bahas poin penting ini ya. Ini kan sesuai dengan temanya tadi apa? Created, Image of God. created in the image of God. Iya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, salah satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan, kita kan tadi di Kejadian itu yang tadi Niko bacakan, segambar dan serupa dengan Allah. Kalau di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya itu created in the image and likeness of God. Jadi ya segambar dan serupa itu. Jadi segambar itu artinya adalah kita mewakili Allah. Segambar mewakili Allah. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat ini apa? Gambar contoh ini dong. Ya, ini gambar saya. Cantik ya. Mantap. Ya, ini gambar mewakili saya. Betul. Tapi ini bukan saya. Betul. Saya yang mana? Yang Ini dong. Yang ini? Gambar. Kayak anak TK ya. Ya, ini gambar bukan Aini. Betul. Tapi gambar ini mewakili Aini. Nah, demikian juga dengan manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Maksudnya adalah manusia itu sendiri bukan Allah, tapi manusia itu mewakili Allah. Nah, ketika manusia itu ada di bumi, manusia itu mewakili Allah dalam hal berkuasa atas binatang-binatang dan segala alam semesta dan isinya. Di Kejadian itu ayat 28 kalau tadi dilanjutkan, Tuhan kasih perintah untuk manusia berkuasa atas segala yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, manusia itu mewakili apa yang mewakili gambarnya, mewakili Tuhan. Itu artinya segambar. Iya. Luar biasa ya ternyata ya. Iya. Mewakili Tuhan loh kita. Luar biasa. Terus jadi saya lebih mengerti tema minggu lalu. Iya. Oh iya, mengapa manusia itu berharga ya? Lalu contoh soal keserupaan dengan Allah itu saya masih kurang jelas nih. Gini, kan kita kan nggak pernah melihat Allah. Iya. Terus tapi manusia katanya serupa dengan Allah. Berarti kira-kira Allah itu wujudnya sama seperti kita dong? Oh iya.
Bisa juga ya. Ya kan? Ya logikanya begitu ya. Logikanya begitu. Nah begini saya jelaskan ya, serupa dengan Allah. Itu seperti kira-kira kalau kita tadi segambar kan mewakili, sekarang serupanya. Berarti Allah itu kira-kira kayak kita gitu ya. Nah kayak gini, pernah dengar istilah like father like son? Pernah. Ya, papanya gimana, anaknya gimana gitu kan. Itu katanya ya kalau anak itu pasti mirip lah sama papanya. Nah serupa itu dalam arti begini. Kalau tadi like father like son, serupa bukan berarti 100% yang ada di anak itu sama dengan papanya kan. Iya sih. Kalau 100% itu namanya copy paste, ya kan? Iya, Kayak kamu nyontek tugas teman, copy paste itu serupa. Jangan keras-keras dong. Malu dulu. Ya itu copy paste, tapi kalau like father like son atau serupa dengan Allah itu artinya adalah ada beberapa aspek di dalam diri manusia yang mirip dengan Tuhan. Beberapa aspek. Kayak tadi anak yang sama dengan papanya. Mungkin miripnya cuman matanya coklat sama kayak papanya. Rambutnya keriting sama kayak papanya. Atau sifatnya pemalu sama kayak papanya. Beberapa aspek ada di dalam anak itu yang mirip dengan papanya. Nah demikian juga halnya ketika dikatakan manusia itu serupa dengan Allah. Ada beberapa aspek dalam diri kita yang punya lebih banyak kesamaan dengan Allah daripada ciptaan yang lain. Saya kasih contoh, misalnya dari segi moral, manusia itu punya sense dan hati nurani untuk tahu apa yang baik dan yang jahat. Kalau binatang enggak kan? Betul. Makanya binatang bisa memburu anaknya, bisa makan anaknya sendiri. Binatang tidak memiliki itu, tapi manusia punya. Dan Allah punya sisi moral yang jauh lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan manusia. Tapi ada kesamaan itu. Ya. Nah, contoh yang lain lagi dari segi spiritualitas. Nah, manusia itu punya sense untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sedangkan hewan enggak. Ya, hewan tidak ke gereja kan setiap minggu. Ya, betul juga. Ya, kalau hewan ke gereja tiap minggu, gereja itu jadi apa? Kebun binatang. Iya, repot ya kalau hewan itu juga pergi ke gereja, nanti jadinya kirain kayak kebun binatang. Nah, hewan tidak punya itu, tapi manusia punya itu. Dari segi lain misalnya, dari segi mental, kita bisa berpikir, punya kemampuan logika, kita punya nilai seni, kreativitas yang Allah itu punya. Dan jauh lebih tinggi lagi kualitasnya dari kita. Nah, aspek fisik, kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata-kata. Allah juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan Dia yang adalah roh tidak terbatas oleh tubuh fisik seperti kita. Allah bisa melakukan semua itu, sekalipun Dia tidak seperti kita. Gitu ya, paham maksudnya? Lumayan paham. Iya. Oh begitu. Ya udah, saya udah mulai mengerti lah dikit. Ya. Lalu bagaimana dengan kisah manusia yang jatuh dalam dosa itu contoh? Kan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu masih serupa dan segambar dengan Allah atau udah lain sedikit? Ya, pertanyaan bagus ya. Waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, emangnya dia masih serupa dan segambar dengan Allah? Harusnya kan gak sama lagi. Iya. Nah, begini. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, ini sebenarnya ada kabar baiknya juga ya. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar Allah itu masih melekat pada dirinya. Hanya saja gambar itu sudah rusak. Terdistorsi atau rusak. Nah, saya contohkan begini ya. Kembali lagi pada gambar saya yang cantik ini. Promosi mantap. Iya, misalnya begini. Nah, Niko boleh tolong saya ya, enggak boleh. ya? Ya, coba. Nah, misalnya gambar ini ketika manusia jatuh. Iya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar ini menjadi rusak. Dalam arti, coba remas-remas gambarnya. Yakin, remas-remas, ya. Rusaknya begini teman-teman. Wih, mukaku. Ya, coba buka lagi. Iya, buka atau dikoyak boleh, dikoyak bagi, iya bagi dua, koyak aja. Iya, yakin. Enggak. Sakit. Iya.
Ya, oke sip. Nah coba kasih tunjuk teman-teman. Nah ketika gambar ini rusak teman-teman, apakah gambar saya hilang? Ada ya, masih ada ya. Ketika ini terkoyak, diremes-remes seperti ini jadi kucel begini, jadi jelek begini. Ya ini aslinya. Waktu jadi begini, gambarnya masih ada di sini. Tapi gambar ini udah rusak, tidak utuh lagi seperti semula. Nah inilah yang terjadi. Terima kasih ya Niko. Inilah yang terjadi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tapi BTW, ketika kita lahir, kondisi kita memang sudah seperti ini. Bukan lahir seperti gambar yang tadi sebelum kamu rusak. Karena kita itu mewarisi dosa dari Adam, sehingga ketika kita dilahirkan dalam kondisi mewarisi dosa dari Adam itu. Gambar itu rusak begini. Begitu. Jadi kalau gitu solusinya gimana contoh biar gambar kita bisa utuh lagi? Ya, mantap ini ya, langsung ditanya solusinya. Langsung. Ya, jadi sebenarnya itulah yang dikerjakan oleh Yesus ketika dia datang ke dunia. Misi utamanya adalah untuk mengorbankan dirinya dan untuk menebus kita dari dosa itu. Yang sebelumnya aspek ini kita mungkin kurang terpikir ya. Iya. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk memperbaiki gambar kita yang sudah rusak itu supaya kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Nah dengan Kristus mengorbankan dirinya mati di kayu salib, maka setiap kita ini yang percaya kepada Dia diberi kemampuan supaya gambar ini bisa utuh kembali, semakin lama semakin serupa dengan Dia. Oleh sebab itu setiap orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan itu punya project selanjutnya. Project selanjutnya adalah berjuang untuk semakin serupa dengan gambaran Kristus. Karena gambaran kita tadi itu sudah rusak ya. Nah, coba misalnya perhatikan ya. Penebusan Kristus itu memberi kita kemampuan untuk ini loh. Yang tadi udah rusak ini bisa dijadikan utuh kembali, gitu ya, bisa disusun kembali atau kita setrika mungkin supaya ini tidak kusut lagi, ya dilem, disalasiban. Nah tapi tentu saja kalau kita mau perbaiki ini ya, misalnya saya ambil salasiban untuk lem, saya buat lagi utuh seperti tadi, tentu saja ini pasti tidak akan pernah bisa seutuh seperti semula. Tidak akan bisa seperti ini kan, ini yang bagus. Mau dikoyak lagi? Enggak, jangan. Sekalipun yang tadi udah rusak itu kita lem, salasiban, tidak akan bisa serapi ini kan. Ya, nah, kita akan bisa semakin sempurna seperti Kristus ketika saatnya nanti Dia datang kedua kalinya. Nah, pada saat itulah nanti kita akan mencapai puncak, mengalami sukacita. Karena gambar diri Allah yang sudah rusak itu mencapai puncak restorasi, mencapai puncak diutuhkan kembali, dibangun kembali, semakin serupa dengan Kristus. Ya. Terus pada saat itu juga berarti Tuhan yang dimuliakan ya? Betul sekali ya. Karena kita menjadi semakin serupa dengan gambarnya gitu. Yes, itu kaitannya ya. Tadi kan tujuannya memuliakan Tuhan kan. Iya. Semakin serupa dengan gambarannya, Tuhan puncaknya semakin dimuliakan dalam hidup kita. Nah jadi kita semua saat ini yaitu sedang ada dalam proses seperti itu. Menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus ketika Dia sudah menebus kita. Nah tentu kita butuh alat kan supaya tadi gambar yang rusak itu bisa utuh. Seperti tadi saya sudah sebutkan kan, kita pakai salasiban, kita lem, kita tempel dan sebagainya. Nah itulah yang sebenarnya kita lakukan setiap hari untuk mencapai keserupaan dengan Kristus itu dengan cara sate at home. Lakuin gak? Lakuin. Dengan cara sate at home, berdoa, mendengarkan firman Tuhan seperti sekarang ini, itu menolong kita. Nah memang ada Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kita yang membantu kita untuk kita semakin serupa Kristus. Tapi ada bagian kita menyediakan salasiban itu tadi loh. Ada bagian kita baca Alkitab untuk kita bekerja sama dengan Roh Kudus sehingga semakin hari kita boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Oke, berarti ternyata begitu. Nah contoh saya juga punya
pikiran nih. Oh iya, ya kamu punya pikiran, saya tahu. Maksudnya pemikiran. Iya. Ya. Semua orang itu diciptakan Tuhan dengan begitu indahnya kan. Segambar lagi, serupa lagi dengan Tuhan ya kan. Dan mewakili Tuhan juga di bumi ini ya kan. Saya rasa kita juga perlu bertobat ya untuk membuli orang kayak gitu ya. Wih, mantap sekali nih Niko, super ya jawabannya. Atau mungkin beberapa ada yang body shaming gitu ya kan, ngejek-ngejek teman, gendut kau, tahu apalah ya kan. Gak pernah buat sih, gak pernah buat, cuma beberapa pernah lihat. Iya. Terus karena setiap kita kan berharga ya kan setiap kita kan diciptakan masing-masing berbeda-beda sesuai dengan rupa Allah, tapi kan tetap sama, segambar dan serupa dengan Allah. Ya benar, super sekali nih jawaban dari Niko ya. Jadi kalau kita itu diciptakan serupa, segambar dengan Allah memang betul ya. Tentu kita tidak boleh membuli orang ataupun body shaming, karena apapun rupa dan bentuk kita itu istimewa, mewakili Tuhan loh, benar nggak? Serupa dengan Tuhan. Dengan kata lain, begitu kamu mengejek temanmu, membuli temanmu gara-gara penampilan fisik atau penampilan luarnya, berarti dengan kata lain kamu juga menghina Allah kan? Kata lainnya, karena kamu tuh serupa dengan Allah, benar nggak? Betul. Iya. Nah jadi saya mau cerita satu kisah ya. Kamu pernah nonton film The Greatest Showman nggak? Pernah nggak? Pernah. Ya, ini dalam film ini ceritanya ada seorang pria yang memulai sebuah usaha baru, pertunjukan apa itu namanya, seni ya, sirkus, pertunjukan seni juga ya, itu drama musikal kan. Nah jadi pria ini unik sekali karena dia mengumpulkan orang-orang yang punya penampilan yang khusus. Jadi misalnya ada orang yang tinggi sekali, ada orang yang tingginya di bawah normal, di bawah rata-rata. Ada orang yang unik kayak wanita tapi dia berkumis dan berjenggot, ya kan? Semua orang unik dia kumpulkan, tapi orang unik ini punya talenta khusus. Jadi bisa main sirkus, bisa nari, bisa nyanyi. Lalu dia menggabungkan semua orang-orang unik ini untuk kemudian buat sebuah pertunjukan, the greatest show dari orang-orang ini. Nah, kamu lihat pada akhirnya ketika mereka selesai mengadakan pertunjukan itu, penonton semua berdiri, tepuk tangan, lihat, wih benar-benar the greatest show ya. Lagunya apa itu? This is me ya. Ada banyak, ya gitulah banyak kan lagunya. Nah, tapi coba perhatikan, ketika sorak-sorai penonton bertepuk tangan, bersorak tepuk tangan yang hingar-bingar untuk orang-orang yang tampil di panggung itu. Sebenarnya sorak tepuk tangan paling keras itu diberikan kepada siapa? Kalau dipikir-pikir harusnya kepada Tuhan. Ya, kalau kita kaitkan ya kan. Ya, nah, kaitkan. Dan dalam pertunjukan itu sorak tepuk tangan paling keras diberikan kepada si pria itu yang tadi mengumpulkan orang-orang itu. Ya kan, benar kan? Ya, dia betul. yang paling dapat tepuk tangan paling besar. Wih, keren pria ini karena berhasil menunjukkan sebuah show yang luar biasa. Ya. Nah, teman-teman, dalam hidup ini sebenarnya kita juga berada di dalam panggung pertunjukan itu. Setiap kita, manusia dari segala suku, bangsa, dari penampilan fisik seperti apapun, kemampuan seperti apapun, setiap kita ada di dalam panggung kita mempertunjukkan kemuliaan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Dan ketika panggung itu digelar, dunia melihat kita ada di panggung itu. Entah kamu ada di sekolahmu, kamu ada di rumah, dimanapun kamu berada. Sebenarnya ujung-ujungnya poinnya adalah semua orang itu harus tepuk tangan, sorot panggung itu ditujukan kepada Tuhan. Ketika orang lihat hidup kita dalam panggung pertunjukan hidup itu, ujungnya tepuk tangan paling keras, sorot lampu panggung harus ditujukan kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang dimuliakan lewat hidup kita. Nah, lewat keserupaan kita dengan Dia yang semakin hari semakin sempurna. Nah, itu yang kita perjuangkan sehingga tepuk tangan paling keras bagi Tuhan dan Tuhan dimuliakan. Oke, jadi begitu aja. Iya. Oke lah. Ya. Semakin Ya. mengerti. Semakin mengerti ya. Semoga kita bisa hidup terus untuk semakin serupa dengan Kristus dan memuliakan Tuhan.
Pertanyaannya, maukah teman-teman bekerja sama dengan Roh Kudus, berjuang untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan Dia yang dimuliakan dalam hidup kita? Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, untuk firman yang boleh mengajar kami, meneguhkan kami, bahwa betul setiap kami diciptakan spesial dan berharga di mata Tuhan. Bukan karena apa yang bisa kami lakukan, bukan karena penampilan fisik kami, tapi dengan apa yang Engkau ciptakan, dengan nilai yang Engkau berikan, dengan kasih yang Engkau tunjukkan kepada kami. Setiap kami berharga, bahkan setiap kami diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, mewakili Tuhan ketika kami ada di dunia ini. Tolong kami Tuhan, tolong anak-anak-Mu remaja ini supaya kami boleh menunjukkan satu pertunjukan hidup yang memuliakan Tuhan lewat keseharian kami yang diubahkan semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami dalam masa-masa ini untuk kami boleh terus memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin.